Shalom saudara-saudari, dimanapun Anda berada, salam sukacita selalu. Saya berada di kantor atau di sekretariat, dan saya ingin membagikan kepada saudara mengenai kekuatan doa atau hati kita yang selalu rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami kasih Tuhan, mengalami mujizat Tuhan. Dan tahukah saudara, karena begitu banyak orang yang bisa saja ragu dengan doa atau sudah sulit untuk berdoa karena tidak ada jawaban doa, karena doanya belum mengalami mujizat, sehingga banyak orang yang kurang percaya dengan doa kepada Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya mereka hanya sekedar menjalankan ritual agama atau sekedar beribadah. Tetapi saat ini saya mau ingatkan, saya mau tekankan kepada saudara, latihlah selalu untuk mencintai doa. Karena doa itu adalah hubungan kita kepada Tuhan. Dalam perjanjian lama, doa harus lewat imam. Tetapi ketika Tuhan sudah datang dan pernah ada di dunia ini, Dia memberikan teladan yang baik, yaitu salah satunya tentang hal berdoa. Bapa kami yang di sorga, artinya betapa dekatnya anak terhadap Bapa. Tuhan memberikan teladan yang terbaik. Berarti doa itu adalah kecintaan. Kecintaan kita yang murni di hadapan Tuhan. Doa tidak selalu harus dijawab, karena ada 3 poin jawaban doa. Yang pertama, doa bisa saja lambat dijawab, tapi tepat waktu. Bisa tidak dijawab karena Tuhan Maha Tahu. Bisa saja yang kita minta hanya kepuasan, hanya ego kita. Tuhan tidak anti dengan apa yang kita minta, keinginan yang kita minta. Tuhan tidak anti. Tetapi Tuhan Maha Tahu apa yang kita minta. Bahkan apa yang kita minta pun Tuhan jauh lebih dari segalanya. Dia sediakan yang terbaik untuk kita. Nah, yang ketiga adalah doa kita dijawab segera. Pada saat kita berdoa langsung terjadi mujizat. Dan kita bersyukur, kita bisa bersukacita, kita bangga. Tetapi sekalipun kita belum mengalami jawaban doa, jangan berhenti berdoa. Justru makin cinta lagi berdoa. Karena saya percaya doa adalah nafas kehidupan, nafas orang percaya. Seandainya saudara tidak bernapas, kan sesak, tidak enak, tidak bisa menghirup udara. Tetapi kalau saudara nafasnya baik, segala-galanya baik. Demikian doa kepada Tuhan. Kalau kita sudah jauh, sudah sulit untuk membuka diri, membuka hati untuk berdoa, hanya sekedar rutinitas, hanya sekedar paksaan, hanya sekedar menjalankan keagamaan, tapi bukan berdasarkan dengan iman, bukan berdasarkan dengan cinta, sehingga doa itu hanya sekedar sebuah kata-kata saja. Tetapi yang Tuhan mau, dengan adanya doa, kita mengalami pribadi Tuhan. Kita mengalami hakikat Allah yang begitu besar di dalam diri Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Atau juga Roh Kudus. Hakikat Allah yang esa,
Kita bisa panggil dia Bapa, kita bisa panggil dia Tuhan Yesus, kita bisa panggil dia Roh Kudus, ketiga yang esa. Jadi tidak perlu pusing, tidak perlu ribet, mau memanggil siapa. Saudara panggil Bapa, panggil Tuhan Yesus, panggil Roh Kudus, semua sama. Bagiannya adalah kita beriman, percaya apa yang kita doakan, apa yang kita ucapkan akan terjadi di dalam hidup kita. Tetapi Tuhan punya waktu untuk Tuhan bekerja, untuk Tuhan berkarya, untuk Tuhan melakukan hal-hal yang ajaib di luar kemampuan manusia. Berarti kita tetap sabar, tenang, tetaplah berdoa. Doa harus didasarkan dengan kecintaan. Jelas sekali Alkitab berkata, sedikit berdoa, sedikit mujizat. Banyak berdoa, banyak mujizat. Tidak berdoa, tidak mengalami apa-apa. Saudara rindu sehat selalu. Saudara rindu nafasnya baik selalu, menghirup udara yang baik selalu. Tetapi kalau saudara tidak jaga yang namanya kesehatan, ya sia-sia semua. Demikian juga kita harus jaga doa kita supaya roh kita baik, roh kita tidak ragu dengan Tuhan. Roh kita, roh manusia ini tidak ragu, tidak bimbang, tidak putus asa, tidak bunuh diri, tidak depresi, tapi terjaga karena adanya doa, hubungan kita dengan Bapa di sorga, dengan Tuhan Yesus. Nah saudara, kekuatan doa jangan diremehkan. The power of God. Jangan remehkan dengan doa. Tuhan mencari hati, Tuhan mencari ketulusan, bukan kata-kata yang indah. Untuk apa kata-kata indah tetapi kita tidak percaya, tidak beriman, tidak yakin dengan doa kita sendiri? Memang manusia bisa ragu di awalnya, tetapi kalau udah ada Roh Kudus, kita undang, kita minta dengan hikmatnya, dengan Spirit Roh Kudus, atmosfer Roh Kudus, atmosfer sorga, maka kita menjadi yakin dalam doa kita. Sekalipun belum ada mujizat, belum ada keajaiban, belum ada perubahan, berarti kita harus tetap berdoa. Cintai doa di hadapan Tuhan dengan bersujud, dengan tiarap, atau dengan mengangkat tangan, dengan berdiri, berlutut. Silakan lakukan itu dengan kekuatan cinta kita, hati ini, dengan ketulusan, bukan hanya sekedar ritual atau sekedar cara harus begini, harus begitu, tetapi harus didasari dengan iman kita dan disingkapi dengan perbuatan kita. Dan saat ini saya selalu ingin membagikan mujizat doa, berkat doa. Tahukah saudara, mujizat doa, berkat doa yang utama adalah kita tenang, ada damai. Perubahan belum terjadi. Yang kita doakan mungkin sudah bertahun-tahun belum terjadi. Tetapi apakah kita menyerah? Apakah kita putus asa? Apakah kita makin jauh dengan doa dengan Tuhan? Itu kembali lagi ke diri kita. Tetapi kalau kita suka berdoa tanpa dipaksa-paksa, dengan ketulusan hati, dengan kecintaan kepada Tuhan, maka saya percaya doa yang
sederhana, bahkan dikatakan di dalam Alkitab, Elia berdoa. Elia orang biasa, berdoa sungguh-sungguh, Tuhan menjawab setiap doanya. Dan saya percaya Elia punya Tuhan yang sama dengan kita. Yang kita kenal adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pelihara Elia pada saat terjadi yang namanya kesusahan bangsa-bangsa atau terjadi kelaparan. Tuhan pelihara karena Elia mengenal Tuhan. Maka dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Demikian kita juga, kita sama punya Tuhan, sama seperti Tuhan Elia, Nabi Elia. Kita juga sungguh-sungguh pasti terjadi. Yakin saudara, yakin pasti terjadi. Karena Tuhan itu punya beribu-ribu cara. Manusia hanya terbatas dengan otak yang sebesar sekepal tangan kita. Tuhan tidak terbatas. Artinya sedetik pun dia bisa ubah. Tetapi apakah kita masih cinta doa? Masih meresponi doa? Dan saya yakin percaya orang yang suka berdoa, maka ada kasih karunia Tuhan. Maka ada yang keluar, terpancar sinar kemuliaan Tuhan. Dan kata-katanya itu diurapi. Kata-katanya pasti memberkati orang lain. Orang yang putus asa dengan kata-kata yang kita keluarkan, orang yang putus asa ini menjadi orang yang punya pengharapan, tidak putus asa lagi. Coba kalau kita tidak ada hidup dalam doa. Yang ada orang yang putus asa, malah kita hina, malah kita maki-maki, malah kita intimidasi dia. Akhirnya dia down, lama-lama dia depresi dan bunuh diri. Makanya betapa pentingnya kita harus berdoa. Betapa pentingnya dengan kecintaan kita secara pribadi. Ada waktunya kita bersama-sama dengan orang lain. Tapi Tuhan mau dimulai dari diri kita sendiri. Sekalipun hamba-hamba Tuhan tidak melihat saudara, sekalipun orang-orang tidak melihat saudara, yang penting adalah saudara dengan sengaja datang dengan doa kepada Tuhan. Nanti Tuhan akan membawa saudara dalam kemuliaan, berjalan sampai pada kemuliaan. Sehingga kita menyadari hidup hanyalah bergantung kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan, yang kita perbuat, kita selalu melibatkan Tuhan dengan doa. Kalau doa kita belum dijawab, jangan cepat-cepat menyalahkan Tuhan. Ini yang sering terjadi. Tapi belajarlah untuk bersyukur, untuk berterima kasih. Seringkali kita berdoa malah banyak masalah yang terjadi. Tidak apa-apa saudara. Tuhan kita itu tidak buta. Tuhan tidak tuli. Tuhan tidak tutup mata. Berarti kalau banyak masalah yang terjadi atau tantangan hidup yang terjadi, artinya Tuhan akan bertindak jauh lebih besar. Tuhan akan menyatakan keajaibannya jauh lebih besar dari yang kita pikirkan. Sehingga kita hanya bisa bermegang di dalam Tuhan. Kita tidak bisa menyombongkan diri kita sendiri. Dan saya dengan kerendahan hati mengajak saudara untuk tetap hidup dalam doa. Hidupi doa saudara. Doa itu seperti api yang sedikit saja api itu kalau sudah terbakar akan menjadi api yang besar. Ada dampak yang besar. Sabar ya. Sabar saudara.
kalau belum ada jawaban doa, tetaplah berdoa, tetaplah yakin dengan apa yang saudara ucapkan. Saya sedang melatih diri saya, karena saya tahu hidup saya hanya bergantung lewat doa. Kekuatan saya hanya bergantung lewat doa, lewat kaki saya sujud di hadapan Tuhan. Bukan kemampuan saya, bukan kehebatan saya, bukan kebisaan saya. Bukan itu. Tetapi saya harus sengaja, harus ada hati, dorongan hati yang tulus untuk berdoa, bersujud, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tuhan suka kepada orang yang rendah hati. Mari kita belajar, sekalipun tidak mudah di awal-awal, tapi kalau kita sudah terbiasa, maka kita selalu bergantung kepada doa. Ingatlah, doa mengalahkan segalanya. Doa menciptakan jauh dari apa yang kita pikirkan. Doa, Tuhan bertindak. Doa menggerakkan hati Tuhan untuk kemuliaannya dinyatakan di dalam diri kita, di dalam diri saudara, dan juga kepada orang banyak. Mari sukai doa. Doakan siapapun. Jangan takut kalau tidak dijawab Tuhan. Misalkan saudara doakan orang sakit, jangan ragu, doakan saja. Dengan iman saudara, kalau belum sembuh itu bukan bagian saudara. Bagian saudara adalah melangkah, jalani, doakan, dan Tuhan akan bertindak. Indah pada waktunya. Semangat saudara untuk tetap berdoa, cintai doa, karena orang yang suka berdoa pasti mengalami berkat, anugerah, kemurahan Tuhan, kasih Tuhan, perlindungan Tuhan. Kemanapun Anda berada, entah naik kendaraan, entah di rumah, di kantor, selalu awali dengan doa. Doa secara pribadi. Tuhan melihat hati kita, apalagi dengan air mata yang keluar sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan. Lihatlah, Tuhan taruh di kirbatnya. Artinya Tuhan tidak sia-siakan air mata kita. Nanti Tuhan akan jawab segera, indah pada waktunya. Supaya iman kita, hidup kita tidak lemah, tapi tetap menantikan bahwa di dalam doa selalu ada jalan keluar, ada mujizat. Karena di Alkitab semua berbicara tentang doa. Nabi-nabi tidak lepas dengan doa. Rasul menjalankan pelayanannya tidak lepas dengan doa. Doa itu sangat penting. Seperti Daniel di gua singa, dia berdoa kepada Tuhan. Daniel tidak diterkam, Daniel tidak dimakan, karena ada kekuatan doa. Jadi saudara, apapun masalah saudara, apapun yang saudara gumuli, yang saudara hadapi saat ini, mungkin kita sudah tidak ada daya, tidak ada uang, tidak ada tenaga lagi, tidak ada pertolongan lagi. Datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Berkatalah dengan seperti seorang anak terhadap papahnya atau orang tuanya. Minta saja, ketuk hati Tuhan, berkali-kali ketuk hati Tuhan, maka itu akan menjadi bagian saudara. Dan Tuhan pasti menjawab saudara. Dan saya akhiri, saya mau mendukung saudara untuk memiliki doa. Mari sama-sama kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Haleluya. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus, Roh Allah yang hidup, Allah yang kami sembah, Allah yang tidak terbatas kuasanya. Tuhan, kami mohon setiap kami ada kecintaan, ada roh manusia kami selalu terhubung
koneksi dengan Tuhan lewat doa. Banyak berdoa, banyak mujizat yang pasti terjadi. Sekalipun belum kami melihatnya, belum ada perubahan, kami tetap beriman, percaya. Dalam doa Tuhan bertindak. Di dalam doa ada kemuliaan Tuhan. Di dalam doa ada perlindungan Tuhan, seperti Daniel di Goa Singa. Ada perlindungan Tuhan. Di dalam doa ada kelepasan. Di dalam doa ada mujizat. Ajari kami, hati kami, roh kami terpusat dengan Tuhan, terkoneksi selalu dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, ajari kami untuk kami cinta akan doa. Doakan orang lain, doakan siapapun dia, supaya kami sama-sama mengalami kasih Kristus, perjumpaan dengan Kristus, hadirat Tuhan. Kami mengalaminya, dan mujizat Tuhan juga kami sama-sama mengalaminya. Dalam nama Yesus, bawa kami untuk tetap setia mengandalkan Engkau, untuk tetap setia dan selalu mempercayai bahwa dengan doa ada kekuatan, ada mujizat, ada power tanpa batas. Kuasa Allah terjadi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara semangat selalu untuk doa. Andalkan Tuhan selalu. Sekalipun kita belum melihat apa-apa, percayalah, indah pada waktunya doa akan dinyatakan. Bagikan kepada yang lain. Jangan lupa untuk mendukung dengan klik tombol like, comment, subscribe, dan share, supaya banyak orang mengalami kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya.